warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa ma fis samawati wa ma fil ard. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan nikmat iman. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Abi Ayub dan teman-teman yang saya cintai. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Oktaviani dari kelas 11 RPL 3. Kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah materi ceramah yang sangat penting untuk kita semua sebagai remaja, yaitu mengenai kenakalan remaja. Teman-teman sekalian, sebelum kita bahas lebih jauh, izinkan saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua untuk selalu memegang teguh takwa. Takwa itu adalah rem otomatis kita, benteng terkuat kita dari segala godaan yang menjerumuskan. Jujur saja, kita di masa remaja ini sedang mencari jati diri. Kita ingin diakui, ingin mencoba hal baru, ingin dibilang keren, bukan? Tapi sayangnya banyak dari kita yang salah arah. Mencari pengakuan lewat tawuran, mencari ketenangan lewat narkoba, minum, atau merokok, atau mencari kepuasan lewat perilaku bullying di sekolah atau di media sosial. Inilah yang kita sebut kenakalan remaja. Segala penyimpangan dari ajaran agama dan norma sosial. Padahal kenakalan itu bukan keren, tapi keterbelakangan. Keren itu saat kita berprestasi, bukan saat kita berbuat onar. Setiap kali kita mau melakukan kenakalan, tanyakan pada diri kita, apa akhir dari semua ini? Apakah ini akan membuat bangga orang tua? Apakah ini akan mendekatkan saya pada cita-cita saya? Teman-teman sekalian, perkelahian antar pelajar adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar terhadap pelajar lainnya, baik perorangan maupun kelompok. Hal ini bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi juga mencemarkan nama baik sekolah, keluarga, bahkan masa depan kita. Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka, tindakan kekerasan dan tawuran jelas bertolak belakang dengan ajaran Islam. Tidak ada manfaat dari tawuran, yang ada hanyalah kerugian, luka, dikeluarkan dari sekolah, bahkan sanksi hukum. Perkelahian pelajar tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang memicunya. Antara lain, yang pertama, rational voice, pilihan individu itu sendiri yang salah. Misalnya, merasa hebat kalau ikut tawuran. Yang kedua, ada social disorganization atau lingkungan yang tidak harmonis, orang tua yang terlalu sibuk, atau kurangnya perhatian. Yang ketiga, ada strain atau tekanan hidup, seperti kesenjangan ekonomi dan masalah sosial yang dialami remaja tersebut. Yang keempat, differential association, salah pergaulan, ikut teman yang suka tawuran atau melakukan kenakalan. Yang kelima, ada fabiling, seorang pelajar yang diberi cap nakal sehingga akhirnya ia merasa dirinya memang nakal. Yang keenam dan yang terakhir adalah May fenomen, budaya yang menganggap laki-laki harus kuat dan berani sehingga mudah terlibat perkelahian. Memahami faktor-faktor ini penting agar kita tahu bagaimana cara mencegahnya.
Teman sekalian, kenakalan remaja seperti tawuran, bullying, merokok, atau pergaulan bebas tidak muncul begitu saja. Karena itu, kita sebagai remaja harus melakukan ikhtiar atau usaha untuk mencegah diri kita dari perilaku penyimpangan tersebut. Yang pertama, menguatkan iman dan takwa. Iman adalah benteng utama dalam diri seorang remaja. Ketika iman kuat, kita akan selalu berpikir sebelum melakukan sesuatu. Untuk menguatkan bagian ini, Allah sudah memperingatkan kita dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini bukan hanya melarang zina, tetapi semua menuju kemaksiatan, termasuk perilaku buruk dan penyimpangan remaja. Intinya, jangan dekati hal-hal kecil yang membawa kita pada kenakalan yang lebih besar. Yang kedua, memilih pergaulan yang baik. Teman sangat mempengaruhi bentuk perilaku. Bila kita salah pergaulan, kita mudah terbawa arus pada tindakan buruk seperti tawuran atau bullying, maka pilihlah teman yang mengajak pada kebaikan. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan diri. Kedisiplinan akan menghindarkan kita dari kegiatan negatif. Remaja yang disiplin dalam belajar, ibadah, dan tanggung jawab akan lebih mampu menolak ajakan-ajakan buruk. Yang keempat, mengisi waktu dengan kegiatan positif. Ikutilah kegiatan sekolah seperti organisasi, seni, olahraga, atau ekskul lainnya. Kesibukan positif akan menjauhkan kita dari perilaku penyimpangan. Yang kelima, membangun komunikasi dengan orang tua dan guru. Ketika ada masalah, jangan memendam sendiri. Orang tua dan guru adalah pihak yang paling tepat untuk memberikan arahan agar kita tidak salah langkah. Hadirin sekalian, dari semua yang telah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa kenakalan remaja bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang tua, sekolah, dan masa depan kita. Karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga diri, memperbaiki akhlak, dan memilih jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya akhiri ceramah ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi kita kekuatan untuk menjauhi perbuatan yang buruk dan senantiasa menjaga hati kita dari penyimpangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanyalah manusia yang memiliki banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.